Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Al-Hikmah Studio, dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, akhbaruna Muhammad bin Wahbin al-Harrani an Muhammad bin Salamah an Abi Abdurrahim qala haddatsani Abdurrahim az-Zuhri an Atha ibni Abi Rabbah qala ra'aitu Jabir bin Abdillahi wa Jabir bin Umairin al-Ansariyaini yarmiyani faqala ahaduhuma li sahibihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lahwun wa la'ibun illa arba' mula'abatur rajuli imra'atahu wa ta'dibur rajuli farasahu wa masyihu bainal gharadaini wa ta'limur rajuli as-sabbahah. Diambil dari kitab Sunan milik Imam An-Nasa'i. Muhammad bin Wahab al-Harrani mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Salamah dari Abu Abdurrahim, ia berkata, Abdurrahim az-Zuhri menuturkan kepadaku dari Atha bin Abi Rabbah, ia berkata, aku melihat Jabir bin Abdillah al-Ansari dan Jabir bin Umairah al-Ansari sedang latihan melempar. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang tidak ada zikir kepada Allah adalah lahwun atau kesia-siaan dan permainan belaka, kecuali 4, candaan suami kepada istrinya, seorang laki yang melatih kudanya, latihan memanah, dan mengajarkan renang. Hadis ini akan kita bahas melalui konsep psikomotorik atau latihan keterampilan kepada anak. Psikomotorik kepada anak ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sekaligus menjadi sunnahnya di sini adalah berkuda, memanah, dan berenang. Berkuda, ya, berkuda ini adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang dengan seni tersendiri. Konon, kuda itu ketika dimiliki oleh seseorang atau ditunggangi, ya, dia akan merasa dia harus dipimpin oleh orang yang menggunakannya, ya, harus dipimpin. Karena itu ketika ditarik, ya, orang yang menggunakan kuda itu harus berada di depan. Orang yang menggunakan kuda tidak boleh berada di belakang, karena kuda tidak mau jika orang yang menggunakannya atau pemiliknya itu berjalan berada di belakangnya, minimal di samping agak ke depan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berkuda atau menaklukkan kuda itu sama dengan memiliki jiwa seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus berada di depan. Seorang pemimpin itu harus bisa membawa orang yang dipimpinnya, ya otomatis orang itu harus berada di depan. Kemudian kuda juga adalah hewan yang memiliki kekuatan. Kekuatannya ini sering diibaratkan dalam salah satu ilmu fisika, ya, kuda itu digunakan ya menjadi sebuah istilah, yaitu horsepower, ya, kekuatan kuda. Jadi kenapa tidak digunakan kekuatan gajah atau kekuatan beruang, kekuatan binatang-binatang yang kita lihat kuat ya selain kuda? Karena kuda ini memiliki kekuatan yang bisa dikontrol, ya. Kekuatan yang bisa dimaksimalkan ketika seseorang menggunakan kuda itu dengan benar, ya. Karena itu juga ketika kita ingin mencapai sesuatu, ya, selain tadi kita juga haruskan bisa memimpin, juga bisa mempertimbangkan waktu, ya. Bagaimana kalau kita misalnya menempuh jarak berjalan kaki dengan menggunakan kuda, itu kan pasti akan lebih efektif menggunakan kuda. Karena itulah mengajarkan berkuda yang dimaksud oleh Rasulullah, jika kita tidak bisa mengajarkan anak kita berkuda beneran, ya, maka kita bisa menerapkan konsep yang sama dengan berkuda itu, yaitu mengajarkan anak kita menjadi seorang pemimpin, kemudian bisa mengefektifkan, mengefisienkan waktu ketika kita mencapai sesuatu, ya. Karena Rasulullah mengajarkan seorang untuk mengajarkan anaknya berkuda itu bukan berarti wajib atau anak-anak itu harus berkuda semua, karena setiap daerah itu ya, tidak semua daerah itu ada kudanya gitu ya, ada kuda di situ. Di Wai Halim saja kan tidak ada gitu. Jadi bagaimana kita mau mengajarkan
anak-anak itu untuk berkuda kalau memang kita hanya memahami hadisnya secara letterlek. Kemudian yang kedua, mengajarkan memanah. Ya. Di daerah Arab, ya, memanah merupakan suatu kebiasaan yang memang harus dikuasai sejak dini sampai dewasa. Karena kebiasaan orang Arab yaitu berburu, kemudian pada suatu waktu juga orang Arab itu akan berperang, itu mengharuskan mereka untuk bisa memiliki kemampuan untuk memanah. Tapi jika itu dianalogikan pada zaman sekarang, maka sepertinya tidak terlalu tepat jika kita harus mengajarkan anak itu harus memanah. Lalu bagaimana? Memanah itu memiliki konsep yang ketika seseorang itu melakukan atau menarik busurnya, maka dia harus fokus, ya, konsentrasi. Konsentrasi itu kan dimulai dari otak, dari pikiran, kemudian mengarahkan matanya untuk fokus kepada apa yang ingin dituju, ya. Jadi memanfaatkan mata dengan sebaik-baiknya, kemudian juga mengajak kerjasama, ya, dari mulai bahu, kemudian kekuatan tangan dan jari untuk bisa menarik busur, ya. Katanya kan kalau menarik busur tidak boleh terlalu kuat, juga tidak boleh terlalu lemah. Jadi harus sesuai dengan apa yang ingin dicapainya. Karena itu konsep itu merupakan perpaduan yang memang harus kita ajarkan kepada anak ketika dia ingin mencapai suatu tujuan, entah itu tujuan belajar, tujuan pekerjaan, tujuan rumah tangga, maka dia yang pertama harus konsentrasi, ya, kemudian harus fokus dan bisa mengajak kerjasama. Kalau itu misalnya di suatu pekerjaan, maka dia bisa fokus dan mengajak kerjasama pimpinan, kemudian rekan sejawat dan sebagainya. Kalau itu di rumah tangga, dia bisa mengajak kerjasama istri, anak dan semuanya. Maka konsep memanah ini juga harus diajarkan kepada anak, tidak hanya memanah secara beneran, letterlek, ya, tapi juga bisa menerapkan konsepnya saja untuk melatih psikomotorik kepada anak. Dan yang ketiga, selain berkuda, memanah, Rasulullah juga menganjurkan untuk mengajarkan anak berenang. Padahal kita tahu di daerah Jazirah Arab itu sulit sekali ditemukan yang namanya perairan, gitu. Ya, laut juga jarang, air juga sulit, ya, apalagi kolam renang. Maka ketika Rasulullah mengajarkan ini, ya, atau memerintahkan umatnya untuk mengajarkan kepada anaknya berenang, maka mungkin berenang yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah bukan berenang yang pada hakikatnya, ya. Walaupun memang kebiasaan berenang itu baik, ya, untuk kesehatan dan sebagainya, tapi kalau kita perhatikan kembali kepada konsep berenang, ya, berenang itu harus mendaya upayakan seluruh anggota tubuh, ya. Jadi dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya, seseorang itu ketika berenang dituntut untuk selalu bergerak, ya. Tidak hanya kakinya saja, tidak hanya tangannya saja, tidak hanya kepalanya saja, tapi seluruhnya harus bergerak, ya. Apa yang terjadi jika seseorang berenang hanya menggerakkan kepala? Apa yang terjadi kalau orang berenang hanya menggerakkan tangannya saja, kakinya saja? Maka dia akan tenggelam. Itu jika kita kaitkan dengan psikomotorik anak, ya. Kita tanamkan kepada anak bahwasanya seseorang itu ketika berusaha maka gerakan seluruh daya upayanya, harus dipikir, merencanakan misalnya. Kemudian dia harus bisa menggerakkan seluruh daya upayanya. Misalnya dia bisa menggerakkan apa yang ada di wajahnya, misalnya dengan ucapan, misalnya dengan bernyanyi dan sebagainya, lakukanlah. Jika dia bisa melakukan itu dengan tangannya, membuat apapun kerajinan dan sebagainya, maka lakukanlah. Dan itu misalnya dia bisa melakukan itu dengan kakinya, ya, berolahraga atau sebagainya, maka lakukanlah. Seseorang jika mau menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, apalagi ditambah dengan kecerdasan otaknya, maka dia tidak akan hidup dengan sia-sia. Tapi kalau orang sudah tidak mau menggerakkan anggota tubuhnya atau malas menggerakkannya, sama seperti orang berenang, dia akan tenggelam dengan sia-sia. Maka ketika konsep-konsep yang disampaikan oleh Rasulullah ini kita analogikan pada konteks zaman ini, memanah, berenang, dan berkuda bisa diartikan sebagai senjata atau pertahanan diri, ya. Memanah bisa diartikan sebagai senjata atau pertahanan diri, kemudian berenang bisa diartikan sebagai strategi, dan berkuda bisa diartikan sebagai transportasi.
Maka tanamkanlah kepada anak-anak kita dengan konsep yang disampaikan oleh Rasulullah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan zamannya. Maka memanahlah dengan panah masamu, berenanglah pada kolam masamu, dan manfaatkanlah kuda sesuai kuda pada zamanmu. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.